single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Hi guys, welcome to my YouTube channel Diary of Tibet. My name is Tia. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Halo semuanya, selamat datang di channel saya Diary of Tibet. Nama saya Tia. Apabila kalian menyukai video ini, silahkan di like. Apabila tidak menyukainya, silahkan di dislike. Tolong di share, di komen, dan di subscribe. Bagi kalian yang baru di channel saya, selamat datang. Selamat menikmati video-video saya. Jangan lupa untuk subscribe. Bagi kalian yang sudah sering nonton video saya, selamat datang kembali. Dan bila kalian belum subscribe, tolong subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis loh. Bagi kalian yang sudah subscribe, terima kasih untuk dukungannya. If you are new in my channel, welcome to my channel and enjoy my video. Don't forget to subscribe. If you already been in my channel, welcome back. But if you haven't subscribed me yet, please subscribe guys, because subscribe is free. And for you who already subscribed, thank you very much. I really appreciate that. Okay, I just done all the 12 general reading and all the 12 zodiac reading. Right now I'm going to make a personal reading for my friend who live in Dubai. Well, she is recently moved to Dubai from Canada. Okay, saya sudah menyelesaikan semua ke-12 zodiak, ke-12 general reading untuk 12 zodiak, dan juga sudah menyelesaikan ke-12 love reading untuk semua zodiak. Sekarang saya mau bikin personal reading untuk, ini requestan temen gue sih sebenarnya. Temen gue yang sekarang stay di Dubai, baru aja sih dia stay di Dubai. Dia baru pindah dari Kanada ke Dubai. Oke, dia minta di readingin tentang karir, percintaan, ya her basic general life lah intinya. She wants me to make a reading for her about her career, her general life, her love life, something like that. Because why I want, actually I don't do a personal reading actually, but because this is a special request, because I owe her before, so I make it up for her. Sebenarnya gue jarang untuk personal readingnya di sini, tapi karena dia request khusus ke gue, dan gue juga memang berhutang sama dia, berhutang budi sama dia, so ya udahlah ya, gue buatin aja. Oke, berhutang budi apa? Jadi waktu itu dia sebenarnya bisa baca tarot, dia juga bisa buka aura, dia banyak sih kebisaannya. Dia juga, karena dia adalah seorang entrepreneur gitu loh, dan dia juga bisa like microblading and do like a hairstylish, MUA, pokoknya macam-macam deh kebiasaan dia. Nah, gue pernah 2015 kemarin dia datang ke Jakarta, tiba-tiba dia ngajak ketemuan gue disuruh ke apartemennya, so gue datang ke sana. Dan ternyata di apartemennya itu gue dibukain aura dan dibacakan tarot secara gratis. Waktu 2015 gue belum bisa baca tarot, dan gue belum terbangun secara spiritual, intuisi gue belum terbangun. Nah, semenjak 2015 itu, setelah dibukain aura sama dia, teman gue ini, mendadak rezeki gue lancar, kerjaan gue lancar, dan pacar-pacar gue meriah. Kehidupan percintaan saya 2015 sampai 2018 meriah. Cowok-cowok itu datang silih berganti. Dari mau yang mana? Mau yang bule ada, mau yang pilot ada, mau yang TNI ada, macem-macem.
Jadi kayaknya nanti kalau dia ke Jakarta lagi, gue minta bukain aura lagi deh sama dia. Jadi ini adalah bayarannya lo saat lo udah ngebukain aura gue ya, Nat. Oke. Ntar gue grounding dulu energinya ya, Nat. Alright. Alright. Bottom of the deck is Page of Swords. Wah, Natalie. Sorry kesebut nama lo. Ya udah sih, nama Natalie banyak temen gue, nggak cuma lo aja kan. Ini gue buka untuk love life lo dan karir lo ya. Oke. Di sini kartu pertama ini ada kartu Seven of Swords. Kayaknya ini bisa akan terjadi kemudian hari atau bisa ini terjadi di masa lalu ya. Mungkin ya udah terjadi gitu. Ada orang yang kayaknya bakal curang sama lo. Entah ini adalah temen bisnis lo, atau sahabat lo sendiri, atau masih urus sama, mungkin masih ada hubungan keluarga, nggak tahu. Kalau mau kacau sih, mungkin pasangan lo sendiri bakal nyurangin lo, which is like cheating on you ya. Dia nggak tahu sih. Pokoknya lo harus hati-hati dengan orang ini, karena orang ini bakal curang sama lo. Curangnya berbuat apa, gue kurang paham. Karena kan di sini kalau tarot itu kan sifatnya umum ya. Gue nggak bisa terlalu baca detail sih. Karena memang kan segala sesuatu yang detail, timing, jodoh, apa segala macam itu detail kejadian itu semua adalah timelinenya Allah. Jadi gue memang sengaja nggak mau baca sih. Oke. It's so. Oke. Malah dia terlalu yang jatuh. Oke. Second card is Knight of Pentacles. Ya. Ini kan yang gue bilang tadi kan, orang yang menyurangin ini bisa macam-macam ya, bisa dalam bisnis lo atau bisa juga dalam percintaan lo. Tapi sih gue lebih sensing ke bisnis lo deh nih, bukan ke percintaan lo. Kayak suami lo baik sih orangnya, gue sensingnya dia baik. Maksudnya nggak macam-macam lah suami lo itu, karena ya mau gimana macam-macam, lo cantik, lo seksi, lo bisa cari duit, lo sukses, kurang apa? Lo bisa masak, lo kurang apa lagi sebagai perempuan? You are almost perfect ya. Kalau bisa dikasih nilai lo ya 90 lah. Karena kalau nilai 100 itu hanya untuk Tuhan ya. Oke. Jadi nilai lo 90 lah. Oke. Di sini Knight of Pentacles ini kayaknya lebih ke, kalau ini hubungan dengan percintaan, kayaknya bakal ada yang deketin lo. Entah orang ini tahu lo udah nikah atau belum, atau orang ini mungkin dia udah tahu lo udah nikah, tapi dia nggak tahu, nekat aja gitu pengen deketin lo. Orang ini kayak dari earth sign, zodiaknya bisa sama kayak lo, Capricorn, atau bisa Virgo, bisa Taurus. Oke. Tapi kalau dalam masalah bisnis lo bakal maju lagi sih. Even kan lo kan sekarang baru pindahan ya dari sekarang ini lo pindah ke Dubai kan, nanti lo akan ngebangun bisnis lo di Dubai pelan-pelan, tapi ujungnya bakal sukses sih, perlahan tapi pasti. Begitu juga dengan rencana lo untuk buka bisnis di Indonesia. Oke. Pelan tapi pasti sukses ujungnya, tapi memang ya harus, karena lo juga orangnya terstruktur ya, dan sangat well planned, well organized banget. Jadi ya everything will be okay kalau talking about your business ya. Okay. The third card is Two of Cups. If it's related with business, your business is going uphill, but it's quite a little bit slow going uphill, but it's gini, bisnis lo ini akan naik, tapi memang nggak langsung naik secara signifikan dalam waktu dekat, nggak, takes time, pelan-pelan bakal naik, tapi intinya bakal naik sih.
Ini kalau berhubungan sama bisnis, tapi kalau berhubungan sama kehidupan percintaan, lo dan pasangan lo nih akan semakin hot, akan semakin apa ya, semakin intens, semakin intim, semakin deket lah. Mungkin lo kan terkenal workaholic ya, businesswoman workaholic. Mungkin karena lo workaholic, mungkin lo kurang punya waktu buat Carlos, suami lo. Atau mungkin si Carlos juga sibuk kan, sibuk kerja juga kan. Jadi ya mungkin kalian kurang banyak waktu untuk di spend together gitu ya, spend time together. Tapi kedepannya sih kalian bakal intens banget nih, bakal intim lagi, intimate yang udah hilang sebelumnya nih bakal getting more, the bond is getting more deepened. Okay. Fourth card is Nine of Pentacles. Actually, you are so happy. You could fulfill your life. You could fulfill yourself with or without your husband. You could fulfill your life and yourself. You could find your own happiness because you are so independent and you are so filthy rich, if I could say. For me, I'm sensing your happiness. It's more about money. But as a Capricorn, you are a Capricorn, right? As a Capricorn, it's pretty obvious that you love money. Well, everyone loves money actually, but Capricorn, mostly Capricorn people, they are so damn fucking love money. And money is one of your happiness, Natalie, in here. Yep. Like I told you, you are very successful. No matter where you live, no matter what kind of business that you're running for, you will end up in success, Natalie. Congratulations. Jangan lupain gue ya kalau bisnis lo sukses di Dubai. Okay, like I told you, Natalie, the fifth card is Six of Wands. This is a victory card. Maybe in the past somebody cheated on you. Maybe this is your past person, partner, or your past person hubby. They cheated on you. They're doing something nasty to you, and you work hard for it. You struggle, and in the end, you will get victory in here. Victory in life, in love life, victory in business. You got it all. You got it all. All your hard work in love life, in business will be paying off. Okay? Okay, I'm going to... Okay, bottom of the deck, sorry. Bottom of the deck is Page of Swords. Somebody is talking on you, Natalie. Just beware. Okay, I don't know who's this person, but this person, they try to stalking on you, stalk your social media. Maybe they have a network in your friend or your colleagues or your family. They have some kind of network. They could gather an info about you from them, from your network. Okay, be careful with this person. This person may be younger than you, or maybe they have the same age like you, or maybe they are older than you, but even though they have the same age like you, or they older than you, they have some kind like immature issue. Jadi orang ini nggak dewasa, sama sekali nggak dewasa. Walaupun dia seumuran atau bahkan lebih tua dari lo, tapi orang ini sama sekali nggak dewasa. Hati-hati ya, lo bakal di stalking sama orang ini. Gue nggak tahu sih niat orang ini apa. Mungkin dia ngefans sama lo, mungkin dia mengagumi lo, gue nggak tahu. Karena di sini nggak kelihatan. Tapi yang jelas orang ini stalking lo banget. Oke, gue akan klarifikasi dengan kartu ini, tapi gue akan ambil energinya dulu ya. Bottom of the deck is Knight of Water. Right. Bentar ya, Nat.
water, hold on. Nah kan bener menurut gue. Wadidaw. Bentar. Oke. First card, lo dapat 8 of air. An illusion of being trapped, a lack of self-confidence, afraid to take action. Well, kenapa Natali? Lo pernah ngalami kondisi kayak gini? Ngerasa nggak pede, ngerasa kayak nggak yakin gitu dengan apa yang akan lo kerjain, dan ngerasa tuh kayak lo tuh kayak terjebak di suatu situasi, mungkin kayaknya situasi yang toksik ya. Ini kenapa nih? Yang jelas nih kayaknya ini bukan lo banget sih, maksudnya which is like, ini gue nggak tahu ya, mungkin lo yang dulu kali ya, karena lo yang sekarang tuh nggak kayak gini sih, beda banget. Ini kayaknya lo yang dulu nih. Kalau lo yang dulu kan gue nggak terlalu gimana ya, gue mengenal lo tapi kan gue nggak terlalu intens mengenal lo banget gitu, lo yang dulu gitu kan. Mungkin pas ini zaman awal lo struggle kayaknya. Okay, the second part is King of Air. Brilliant, impartial, professional, diplomatic. Speak your mind with confidence. Seek out professional help, balance mental and emotional consideration. Yay! Finally, you try to make it balance between your mental, emotional, and spiritual in here. And you're probably seeking for help from professional advisor, maybe this is talking about your business, or maybe talking about your love life, I don't know. And finally, that could make you feel more confidence. Then when you feel confidence, you could speak out your mind, you could speak up your mind. Okay. Akhirnya sih kayaknya awalnya mungkin lo kayaknya nggak pedean ya, kan setahu gue memang based on zodiak ya, Capricorn tuh sebenarnya dia suka nggak yakin dengan dirinya sendiri awalnya, tapi kalau si Capricorn ini mendapatkan, ini gue bicara lo sebagai Capricorn ya, kalau si macam dorongan dari orang-orang terdekat, mungkin dari pasangan atau dari teman-teman lo, keluarga lo, ya akhirnya mereka bisa juga taking action sih, tapi memang harus butuh didorong dulu, dimotivasi dulu untuk mereka taking action gitu. The third card is 8 of Fire. 8 of Fire ke 8 of Wands ya, right? Even moving at a fast pace, delays are over, many things happen at once. See, you will get good news. Maybe this is about your business. Nearly in the future, you will get good news. Maybe in here sekarang mungkin lo dalam fase stagnan kali ya, karena mungkin lo baru pindah juga sih kan dari Kanada ke Dubai. Ya mungkin sekarang ini lagi ya masih agak stagnan. Cuman tenang, nanti kedepannya bakal sukses insya Allah di Dubai. Really success in Dubai. Okay? Karena 8 of Fire itu kan 8 of Wands itu kartu komunikasi sih. Artinya akan ada kabar baik datang ke lo. Kayaknya sih lebih ke bisnis ya daripada ke percintaan lo ya. Karena kayaknya yang menonjol dari lo tuh lebih ke bisnis sih daripada percintaan lo. The fourth card is Page of Water. Intuitive, sensitive, artistic, friendly. A new person enter your life. Relationship begin a new phase. Heightened physical abilities. Kayaknya lo bakal ketemu orang baru dari sini. Gue nggak tahu ini orang baru berhubungan sama bisnis lo, mungkin partner baru kali ya dalam bisnis kali ya. Tapi juga kayaknya kalau dalam percintaan hati-hati, kayaknya bakal ada orang yang deketin lo. Entah dia nggak tahu lo sudah menikah, ataupun kalaupun dia tahu lo sudah menikah, tapi dia memang pengen aja deketin lo, emang nekat nih orang. Hati-hati aja, jangan terbawa hawa nafsu. Kalau enggak tuh bisa berakhir kacau. Kalau bicara cinta ya, kalau bicara bisnis mah it's okay. Lo
punya partner baru, it's okay. Tapi kalau bicara cinta, lo bakal deketin orang, hati-hati aja. Okay. The fifth card is Queen of Earth. Thoughtful, creative, warm, sensible. Make time for those around you. Take a sensible approach. Deal with challenge in a kind and understanding manner. Queen of Earth. Queen of Earth itu Queen of Pentacles. Itu kan lo banget. Pentacles itu kan Earth sign, which is like, ya, lo kan Capricorn, Earth sign. Ya kan? Lo diminta untuk coba deh supaya bisa membuka atau memperlancar rezeki lo lagi. Coba lo ya luangkan waktu untuk orang-orang yang memang membutuhkan. Mungkin lakukan kayak semacam charity kali ya, charity, atau lebih banyak bersedekah lah sama orang-orang yang kurang mampu, yang lo tahu nih dia lagi susah gitu loh. Di sini bukan berarti orang kurang mampu, bukan berarti dia miskin ya. Mungkin orang ini sebenarnya nggak miskin, tapi karena mungkin dia lagi nggak punya kerjaan atau lagi susah atau apa, yang ada salahnya lo bantu gitu loh. Bantu semampu lo aja gitu. Karena dengan lo berbuat baik kayak gitu, insya Allah tuh, dengan lo bersedekah kayak gitu, insya Allah tuh akan membuka rezeki lo ke depannya gitu loh cuy. Oke. Bottom of the decknya ini ada Knight of Water. Emotional, romantic, enthusiastic, contemplative. Ini ada page ya. Falling in love or wedding proposal. The need to balance emotion and invitation to a social event. Ini kalau bicara bisnis ya, nanti kehidupan lo di Dubai saat bisnis lo akan naik, ini bakal lebih hektik daripada kehidupan lo di Kanada. Kenapa gue bilang hektik? Karena lo bakal dapat terima invitation dari mana-mana, diundang sana, diundang sini, untuk seminar, untuk apa gitu loh, untuk kerja sama kayak gitu-gitu, untuk gala dinner atau apapun itu. Tapi balik lagi ya, kalau ini tadi kan bisnis, kalau bicara tentang cinta, hati-hati. Orang yang baru ini yang akan deketin lo kayaknya nekat deh mau mempropose lo. Apa sih, bukan mempropose ya, tapi kayak nekat deketin lo gitu loh, ngajakin lo selingkuh kali. Aduh, hati-hati aja pokoknya sama nih orang. Ini orang tipikal orang yang nekat sih, tahu gue. Karena kan water ya, water itu kan Knight of Water itu Knight of Cups. Itu kan berarti water sign. Orang-orang water sign tuh bisa Cancer, bisa Pisces, bisa Scorpio. Setahu gue, tipikal orang-orang water sign itu diem-diem menghanyutkan, diem-diem tapi suka menggoda. Jadi hati-hati dengan orang-orang water sign ini. Mereka bisa pakai bisa memakai kayak semacam, bukan image, tapi kayak daya tarik mereka. Orang-orang water sign kan terutama Pisces ya. Kalau Scorpio mungkin orangnya agak tertutup. Cancer orangnya diam-diam tapi genit. Mungkin ini feeling gue, nggak tahu kenapa kuatnya kok di Pisces ya orang ini nih. Mungkin orang ini tuh kayak mencoba menarik perhatian lo dengan daya tariknya dia, mencoba menggoda lo dengan daya tariknya dia. Karena orang Pisces itu kan tipikal orang yang sebenarnya terbuka dan cukup friendly gitu ya, cukup ramah ke orang, lebih terbuka lah daripada Scorpio. Dan orang Pisces itu tipikal orang yang dia bukan charming sih, tapi dia orangnya tuh di awal, kalau lo tahu dia di awal, lo ngelihatnya nih orang baik, nih orang royal. Padahal sebenarnya behind that he just a douchebag. Setahu gue gitu, rata-rata Pisces di depan terlihat manis, angelic, di belakang dong ternyata baik-baik. Tapi ini bukan, it's not about your husband ya, it's maybe this is, gue lebih sensing ini lo orang baru nih, dari orang emang benar-benar benar-benar ya seduce you, tapi jelas-jelas gitu menggodanya. Mungkin dia udah tahu lo udah punya suami, tapi ya gitulah dia. Hati-hati aja pokoknya intinya. Oke. Gue akan klarifikasi dengan Oracle Romance Angel untuk percintaan lo ya. Ini lebih ke cinta ya, tadi bisa ke cinta, bisa ke karir ya.
tergantung resonate-nya kemana. Yang tebaran dua ini, yang Rider Tarot sama Angel Tarot, sebagai klarifikasi dari Rider Tarot, ini dua tebaran ini sifatnya umum, bisa tentang cinta, bisa tentang karir, disesuaikan aja mana yang resonate sama lo. Tapi kalau ini jelas tentang cinta ya, tapi gue grounding dulu energi kartunya. Bottom of the deck is trust. Waduh, wadidaw. Kenapa nih? Bentar ya. Berantakan coy, gue gak demen berantakan. Gue gak demen berantakan, tapi gak suka niatnya. Oke. First card, love yourself first. Your self-respect makes you more romantically attractive. Maybe kenapa lo terlihat sekarang lebih atraktif daripada lo yang dulu? Mungkin karena lo banyak melakukan self-healing, self-love ke diri lo. Jadi lo terlihat menarik nih bagi para di depan mata para laki-laki ya, terutama laki-laki buaya darat. Hati-hati. Karena lo lebih kayak apa ya? Lo sekarang tuh lebih memprioritaskan diri lo. Mungkin ini berdasarkan faktor kehidupan masa lalu kali ya. Kehidupan masa lalu lo ya gue tahu sih sedikit banyak, kan lo sendiri yang cerita. Well, it's not easy, I know. There are a lot of difficult things happen in your life gitu ya, in the past. Tapi kayaknya lo akhirnya bisa healing dengan lo melakukan self love, lo memprioritaskan diri lo, dan akhirnya memang lo terbebas dari situasi yang toksik itu. Lo bangkit. Kenapa pas gue bilang kata bangkit, di otak gue, di intuisi gue tiba-tiba terngiang lagu Bangkit Pemudi Pemuda Indonesia. I don't know kenapa itu terngiang di otak gue. Okay. Second card is let your friend help you. Ask for and accept support from others. Kayaknya mungkin ya, orang yang tadi kan gue bilang ada orang nanti akan deketin lo ya, mungkin orang ini nih kayaknya dikenalin deh sama temen lo. Maksudnya lo gak kenal sendiri, tapi mungkin dia temennya temen lo atau apa, intinya lo dikenalin sama temen lo gitu. Oke. Third card is very soon. Clearly decide what you want so that it comes to you now. Mungkin lo belum kenal sama orang ini, mungkin ya, gue sensing kayak sih belum kenal sama orang ini, sama orang baru ini ya. Tapi ini akan terjadi dalam waktu dekat. Lo akan dikenalin sama seseorang oleh temen lo, dan orang ini tertarik sama lo, ngejar-ngejar lo. Feeling gue bilang kayaknya doi ini pria-pria Arab nih. Pria-pria Arab kan demen sama ya wanita-wanita bohai seperti lo, dan pria-pria Arab itu kan demen juga yang namanya poligami kan. Jadi intinya ya walaupun dia tahu lo sudah menikah ya gitu, dia tetap nekat deketin lo. Hati aja. Ini kayaknya lebih kayak red flag ya dalam kehidupan percintaan lo. Warning ini lebih warning. Mudah-mudahan sih apa yang gue lihat salah. Gue berharap apa yang gue lihat salah, tapi gue sensingnya kayak gitu. Okay, the fourth card is past life relationship. You have known each other before. Kenapa orang ini ngejar lo? Orang baru ini ya. Ini kayaknya bukan suami lo deh. Gue sensingnya ini lebih ke orang baru. Kayaknya orang baru ini getol banget ngejar lo. Makanya walaupun dia tahu status lo adalah wanita menikah, tapi orang ini tuh kayak getol ngejar lo karena dia tuh ngerasa lo sama dia pernah kenal di masa lalu. Mungkin kalian pernah reinkarnasi, walaupun di Islam nggak ada reinkarnasi ya, walaupun di Islam tidak mengenal reinkarnasi, tapi mungkin kalian pernah reinkarnasi di kehidupan masa lalu, dan kalian pernah bersama di kehidupan masa lalu sebelum lo jadi lo dan sebelum dia menjadi dia, mungkin ya. Makanya dia tuh mungkin ngerasa, nggak tahu ya, mungkin pas dia kenalan sama lo, baru pertama kali kenal, baru deket,
tiba-tiba dia ngerasa langsung TikTok sama lo, tiba-tiba dia ngerasa langsung kayak udah mengenal lo berpuluh-puluh tahun yang lalu. Dan kayaknya orang ini juga ngerti spiritual deh, kayaknya ya, karena dia ngerasa tuh kayak I think I've been known you before, tapi nggak tahu di mana gitu loh, kayak sih gitu. Kenapa dia kekeh? Kalau dia tipikal orang yang paham spiritual, kenapa dia kekeh ngejar lo? Karena dia ngerasa lo sama gue tuh pernah punya past life relationship di kehidupan masa lalu kita, sebelum gue menjadi gue dan sebelum lo menjadi lo. Dia punya keyakinan itu. Yang namanya past life relationship, mau gimana pun, walaupun lo sekarang sudah menikah dengan soulmate lo, ya, bukan berarti si past life ini nggak ngejar. Kalau kalian diberi kesempatan untuk bertemu, kemungkinan dia ngejar. Mungkin dia ada twin flame lo ya, mungkin, atau soulmate lo di masa lalu, gua nggak tahu. Pokoknya intinya orang ini punya keyakinan bahwa lo adalah soulmate dia di masa lalu, makanya dia ngejar lo. Makanya dia nggak peduli lo udah nikah atau belum, pokoknya gue pengen dekat sama lo. The fifth card is true love. Aduh, matilah. This is the romance of a lifetime. Selain dia ngerasa lo adalah past life personnya dia juga ngerasa lo tuh dulunya tuh true love-nya dia. Kalau orang yang awam nggak ngerti spiritual mungkin nganggep ini orang halu, tapi karena dia tahu spiritual dan dia juga ngeh kalau lo juga ngerti spiritual, makanya dia berusaha berusaha convincing lo, berusaha meyakinkan lo tentang konsep bahwa lo sama dia itu dulu pernah kenal, pernah dekat di kehidupan masa lalu, lo pernah dekat, pernah kenal, dan lo kalian berdua tuh ada true love. Makanya dia agak pushy di sini, agak memaksa lo untuk deketin lo terus gitu loh. Walaupun dia tahu kondisi lo sudah menikah, tapi orang ini kayak memaksakan kehendak. Tapi memaksakan kehendaknya dengan cara yang halus sih. Karena kan ingat, dia kemungkinan zodiaknya water sign, kemungkinan besar Pisces. Orang-orang Pisces tuh akan seduce lo tuh secara halus, tidak secara brutal, tidak secara tidak secara impulsif, enggak. Dia secara halus, pelan tapi pasti. Makanya hati-hati, lo harus lebih aware dengan orang-orang, terutama orang-orang baru yang ada di dalam hidup lo ya, orang-orang yang lo baru kenal. Aware aja sama itu, karena takutnya kalau lo kemakan godaan orang ini, takutnya pernikahan lo hancur. Sorry to say gitu. Bottom of the deck is trust. Kan benar, this situation is calling you to have faith. Bener kan, trust ini bottom of the deck ya. Ini kayaknya bukan lo, bukan cowok itu, ini lebih ke suami lo. Suami lo itu sebenarnya awalnya mempercayai lo. Gue lebih sensing nih ke suami lo. Awalnya dia mempercayai lo, tapi dia tahu nih ada cowok yang deketin lo, dan dia ke-trigger. Suami lo ke-trigger. Secara trustnya itu dia ke-trigger, dia kayak punya trust issue sama, entah kenapa dia punya trust issue sama lo gitu loh. Mungkin lo niatnya ke nih orang, niatnya mungkin baik, hanya nganggap sebagai teman, tapi suami lo kayak mungkin dia cemburu juga kali ya, dia ke-trigger, akhirnya dia cemburu, akhirnya jadinya dia punya kayak trust issue ke lo, jadi kayak mempertanyakan lo, bener gak sih lo sama gue setia, atau jangan-jangan lo malah tergoda sama laki-laki ini gitu loh. Jadi kayak punya trust issue. Nah ini PR banget nih buat lo. Kalau sampai ini terjadi, suami lo punya trust issue sama lo, PR banget buat lo untuk ngebuktiin ke suami lo bahwa lo memang tidak seperti yang dia pikirkan, tidak senegatif yang seperti dia pikirkan gitu loh. Oke sih, itu aja sih yang gue lihat. Saran gue adalah satu, hati-hati dengan orang baru. Mau itu tentang bisnis, mau itu tentang percintaan, hati-hati dengan orang baru. Karena orang baru ini bisa menghancurkan fondasi awal lo, soal bisnis apalagi soal percintaan. Tapi kalau gue lebih sensing ke soal percintaan ya. Ke bisnis sih kayaknya lebih aman orang baru, tapi kalau ke percintaan dari itu sih kayaknya agak nggak aman gitu. Oke, gue cukup sampai di sini. Terima kasih telah menonton video gue.
tolong di like ya, di komen, di share atau di minimal subscribe beb, minimal subscribe. Gue masih pakai subscriber ini, tolonglah. Oke, sampai ketemu readingan selanjutnya. Sampai ketemu di Jakarta Nat. Bye. Every single day